selama 2 tahun itu kok nggak sembuh-sembuh ya. Cemas, kemudian pikiran kita itu sudah kemana-mana, takut mati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arsad. Di video ini saya ingin update informasi terkait asam lambung atau penyakit asam lambung. Kenapa dengan asam lambung? Ya, saya juga pernah mengalami asam lambung, bahkan menurut saya lumayan cukup parah. Karena saya sakit asam lambung ini bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, dan bukan cuma 1 tahun, tetapi 2 tahun lebih. Lalu, bagaimana ceritanya saya bisa melewati hari-hari saya dalam keadaan sakit asam lambung, dan bagaimana ceritanya sehingga saya bisa sembuh dari asam lambung? Nah, di video ini saya ingin share ke teman-teman terkait hal itu. Jadi, tahun 2021, 4 Januari 2021 pertama kali saya merasakan asam lambung. Saya dalam perjalanan jemput istri saya di tempat kerja, kemudian pada saat pulang saya mulai merasakan agak sesak napas, dan lalu saya istirahat sebentar di pinggir jalan. Motor saya pinggirkan, kemudian saya duduk, dan gak lama setelah itu saya pingsan, teman-teman. Dan ternyata pada waktu itu saya terkena COVID-19. Dan inilah asal muasal pertama kali saya merasakan asam lambung. Dan di saat itulah saya bolak-balik masuk ke rumah sakit dan beberapa kali dirawat di rumah sakit. Dan ternyata diagnosanya dari dokter, saya terkena sakit GERD. Jadi saya terkena asam lambung, saya juga terkena GERD. Bukan cuma GERD juga, tapi juga saya anxiety, cemas dong, karena setiap hari selama 2 tahun itu selama 2 tahun itu kok nggak sembuh-sembuh ya. Cemas, kemudian pikiran kita itu sudah kemana-mana, takut mati. Itu yang takut mati. Dan saya pikir teman-teman semuanya yang mengalami asam lambung yang sampai berbulan-bulan, itu juga yang teman-teman rasakan. Oke, pertama, tips dari saya adalah dari kondisi saya dan pengalaman saya selama 2 tahun lebih sakit asam lambung dan GERD dari saya hanya mau bilang ke teman-teman, fokus saja dengan aktivitas sehari-harinya, buang jauh-jauh pikiran negatif dan rasa cemas atau was-was. Saya pikir ini adalah hal dasar yang harus kita terapkan dalam diri kita kalau kita mau sembuh. Dan yang paling terpenting adalah yakin insya Allah akan sembuh. Yang kedua adalah pola makannya. Pola makan ini benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya itu benar-benar nggak bisa makan yang keras, kemudian yang mengandung kafein, kopi ya, coklat, nggak bisa. Kecut, terlalu asin, itu saya nggak bisa. Dan makanan-makanan yang keras ya. Yang ketiga, kalau teman-teman berobat ke dokter, maka minum aja obatnya itu sampai habis sesuai dengan resep dan petunjuk dokter itu. Karena itu saya terapkan. Lalu yang keempat adalah, kalau misalnya kita keluar rumah, gunakan sepeda motor dalam perjalanan yang jaraknya agak jauh, saya itu selalu menggunakan pelapis dada di sini, sehingga angin itu tidak langsung tembus masuk ke dada saya, lalu menggunakan jaket yang tebal. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman pada video kali ini. Mudah-mudahan di next video saya bisa bercerita lebih banyak lagi bagaimana cara saya sembuh dari asam lambung dan bagaimana cara saya sembuh dari GERD. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.